Gaya belajar anak antara yang satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar dengan melihat gambar-gambar, ada yang suka belajar dengan bersentuhan langsung dengan apa yang dipelajarinya, ada yang suka belajar lewat mendengarkan, dan ada juga yang memilih atau belajar dengan cara melibatkan fisiknya, yaitu sambil bergerak ke sana kemari, sambil berjalan, sambil berlari dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan gaya belajar anak-anak ini, karena masing-masing gaya belajar memiliki keunggulan dan kekurangannya. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan agar anak menikmati proses belajar mereka, apapun pilihan dan gaya belajar mereka. Secara umum memang kita mengenal 4 gaya belajar yang ada di anak-anak. Mari kita simak seperti apa saja masing-masing gaya belajar anak-anak kita. Dan setelah nanti tahu dari penjelasan ini, maka orang tua akan tahu anaknya ini termasuk gaya belajar apa dan belajarnya harus bagaimana. Yang pertama adalah gaya belajar anak yang bernama auditori. Gaya belajar auditori ini membuat anak cepat memahami dalam mempelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Gaya belajar anak ini cocok untuk mereka yang suka menghafal. Anak dengan gaya belajar auditori sangat mudah menyerap atau merekam apapun yang mereka dengarkan, termasuk ketika mendengar cerita, dongeng, dan dia ini sangat mampu untuk menjelaskan kembali dengan tentu saja bahasa mereka sendiri. Ciri dari gaya belajar auditori adalah mudah mengingat kata-kata dari cerita atau lagu-lagu yang didengarnya, dapat mengikuti arahan dengan mudah, mampu mengalami dan mengulangi frasa atau komentar yang didengarnya, senang dibacakan apapun, termasuk buku cerita, koran, dan lain-lain. Sangat senang mengkomunikasikan ide-idenya ini secara verbal. Sangat tertarik dengan kegiatan yang berbau diskusi atau debat. Menikmati pola pembelajaran dengan anekdot atau dengan kiasan-kiasan. Menyukai seni musik, tidak tertarik membaca buku, namun lebih senang jika dibacakan. Sangat mudah menyerap informasi verbal, meskipun kelihatannya dia tidak memperhatikan. Karena anak dengan gaya belajar auditori ini kelihatan sangat cuek, apalagi saat ada orang berbicara. Namun sebenarnya mereka ini mampu mengulangi informasi yang didengar, meskipun kadang-kadang kelihatannya tidak memperhatikan. Kelemahan-kelemahan gaya belajar auditori adalah sulit berkonsentrasi di tempat ramai. Anak dengan gaya belajar auditori ini membutuhkan tempat yang sangat tenang untuk dapat fokus di dalam belajar dan berkomunikasi. Bagaimana cara mengarahkan anak dengan gaya belajar auditori tersebut? Yang pertama, kita bangun komunikasi sebaik mungkin, sesering mungkin. Anak dengan gaya belajar auditori ini sangat senang mendengarkan. Semakin sering orang tua, guru,
mengajak anak gaya belajar auditori untuk berbicara dan berdiskusi, maka semakin banyak informasi yang dapat dia rekam. Sering-seringlah kita membacakan buku cerita, mendongeng, ataupun mengkisahkan sesuatu pada anak dengan gaya belajar ini. Karena anak dengan gaya belajar auditori ini akan senang menceritakan kembali apa saja yang baru didengarnya. Anak dengan gaya belajar auditori ini adalah anak yang mudah menghafal, termasuk menghafal lirik lagu. Karena itu kita bisa memutarkan lagu-lagu anak-anak setiap hari untuk mengajari hal-hal baru. Misalnya kita mendengarkan lagu tentang warna, lagu tentang huruf, lagu tentang suara-suara binatang, lagu tentang benda-benda di sekitarnya, juga tentang angka dan yang lainnya. Dengan begitu diharapkan setiap hari anak dengan gaya belajar auditori ini akan mendapatkan pelajaran baru lewat lagu-lagu yang telah didengarnya. Dikarenakan anak dengan gaya belajar auditori ini memerlukan tempat yang tenang untuk dapat fokus belajar, untuk dapat konsentrasi, maka ketika ia berhadapan dengan keramaian saat belajar, kita dapat membantu memutarkan musik-musik lembut, musik-musik klasik untuk mengimbangi suara-suara bisik atau berisik yang ada di sekitarnya. Jadi itu tadi tentang gaya belajar auditori dan bagaimana mengarahkannya. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual ini mudah menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat, dan dia memaksimalkan kemampuannya hanya dengan memperhatikan gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau apapun yang dilihatnya. Anak-anak yang memiliki gaya belajar visual ini akan lebih bersemangat jika diberikan kesempatan untuk presentasi menggunakan gambar-gambar. Mereka ini juga antusias dengan diagram-diagram, tabel-tabel, dan juga mind mapping. Gaya belajar anak visual ini cocok untuk mereka yang mempelajari bahasa dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Jepang, ataupun bahasa Arab dan lain-lain. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah mudah terpesona, mudah terpengaruh dengan gambar-gambar, ilustrasi, tayangan televisi, ataupun video-video yang ada di media sosial. Mudah mengingat cara orang lain melakukan sesuatu. Jadi ketika melihat orang lain melakukan apapun pasti akan diperhatikan, dan ini mudah mereka praktekkan kembali. Sangat cepat dan tepat mengenal bentuk, warna, dan juga huruf. Adapun kelemahan dari gaya belajar visual adalah harus tenang ketika dia belajar, tidak suka berisik, dan harus benar-benar dalam suasana tenang. Lantas bagaimana kita mengarahkan anak kita yang memiliki gaya belajar visual ini? Rangsang kemampuan anak-anak kita yang memiliki gaya belajar visual dengan memberikannya buku-buku bergambar.
putarkan tayangan televisi atau video-video tentang edukasi, sehingga anak ini akan mendapatkan atau memperoleh topik-topik baru untuk dikembangkan dan dipelajari. Tunjukkan lewat gerakan ketika mengajari anak dengan gaya belajar visual tersebut. Jadi kalau menunjukkan itu melalui gerakan bola bulat, ya, gunung tinggi dan sebagainya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tentu saja supaya anak ini lebih mudah memahami apa yang kita ajarkan. Buat mural atau kolase saat mengajarinya ketika belajar, maka dia akan lebih tertarik. Buat cat atau foto-foto, mengajarinya melaksanakan tugas rumah tangga harian seperti membantu ibu menyapu, merapikan tempat tidur, membereskan mainannya setelah bermain. Itu adalah cara mengarahkannya. Sementara itu gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar taktil. Anak dengan gaya belajar taktil ini memahami atau mempelajari sesuatu dengan menyentuh. Dia harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang dipelajarinya. Ciri gaya belajar taktil adalah menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik. Dan anak seperti ini biasanya senang bermain balok. Merasa perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek, termasuk untuk memahami gagasan-gagasan yang abstrak. Contoh, untuk mengerti seberapa dingin sekali itu. Anak dengan gaya belajar taktil merasa perlu untuk menyentuh es batu dan bisa merasakannya. Begitu juga sebaliknya ketika kita bercerita, mengajari tentang apa itu panas atau panas sekali, maka anak ini akan berusaha menyentuh sesuatu yang panas, misalkan panci panas dan sebagainya. Kelemahan dari gaya belajar taktil adalah kesulitan mengikuti arahan untuk tugas-tugas yang kurang familiar atau kurang sering didengar. Lantas bagaimana cara kita mengarahkannya? Perkenalkan tugas-tugas ataupun benda-benda baru. Kemudian biarkan anak dengan gaya belajar taktil ini mencobanya sendiri. Beri anak-anak dengan gaya belajar taktil ini benda-benda menarik dan cukup kokoh untuk menopangnya ketika berdiri. Dipegang secara intensif. Jadi barang yang kokoh yang tidak mudah jatuh. Berikan berbagai jenis puzzle atau meja game. Ajari si kecil membuat bentuk atau menulis huruf dengan jarinya di atas pasir atau di atas tepung ataupun di atas tanah. Atau bisa juga kita mengajak anak dengan gaya belajar taktil ini membuat bentuk, membuat tulisan, huruf dan lain-lain dari tanah liat atau malam, seperti itu. Yang keempat adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar anak kinestetik adalah gaya belajar anak yang melibatkan fisik maupun gerakan tubuh. Anak kinestetik ini cenderung tidak bisa diam. Dia senang belajar dengan melibatkan fisiknya, menggunakan tubuhnya di saat mempelajari tempat-tempat maupun konsep baru.
Anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya suka pelajaran olah tubuh seperti menari, olahraga, drama, atau senam dan sebagainya. Ciri gaya belajar kinestetik adalah senang bermain peran berdasarkan buku favoritnya atau menirukan kisah dengan gerakan-gerakan. Contoh misalkan menceritakan mobilnya naik gitu. Seperti itu. Menikmati ketika diajak bermain ke playground atau ke tempat-tempat permainan anak-anak. Selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Menyukai olahraga dan lain-lain. Kelemahan dari gaya belajar kinestetik adalah karena anak dengan gaya belajar kinestetik ini suka bergerak, maka dia akan kesulitan jika harus belajar di kelas. Karena dia tidak akan pernah tahan duduk dalam waktu yang lama. Apalagi disuruh mendengarkan guru menerangkan di kelas. Dia akan bergerak ke sana kemari yang tentu saja akan menyulitkan dirinya untuk berkonsentrasi di kelas. Bagaimana mengarahkan anak dengan gaya belajar kinestetik? Ketika kita membacakan buku kepada si kecil atau anak kita dengan gaya belajar kinestetik, sebaiknya mengajaknya berpartisipasi dengan memintanya menirukan gerakan seperti dalam kisah yang kita ceritakan. Cara semacam ini akan membantunya lebih memahami dan mengingat kisah dari buku yang kita ceritakan. Begitu juga ketika kita mengajari pelajaran, maka seyogyanya kita selipkan dengan gerakan-gerakan yang melibatkan si anak. Jika kita ingin memperkenalkan hal-hal baru atau memberikan informasi baru pada anak dengan gaya belajar kinestetik, kita bisa mencoba menciptakan permainan-permainan dengan gerakan. Misalkan kita ajak anak ini menggambar huruf di papan tulis dengan menggunakan spidol, ya. Atau kita gambar huruf di lantai A, B, C, D sampai Z, tentu saja yang besar-besar. Kemudian kita minta anak tersebut untuk melompat dari huruf ke huruf. Contoh, melompat ke huruf A, maka dia akan melompat di kotak yang ada tulisannya huruf A. Melompat huruf B dan seterusnya. Kita harus bersabar dengan anak kinestetik. Jangan pernah emosi ketika tidak bisa duduk manis. Ya, ketika kita menerangkan sesuatu, apa yang kita terangkan ini belum selesai, pasti mereka akan bergerak ke sana kemari. Tentu saja itu kita harus bersabar. Itu keempat gaya belajar yang umumnya ada di anak-anak atau yang dimiliki oleh anak-anak. Lantas, bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa belajar dengan keempat gaya tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah ini cenderung membuat anak-anak ini harus duduk manis, mendengarkan penjelasan guru dan mendengarkan penjelasan. Bagi anak dengan gaya belajar auditori, tentu hal ini tidak akan ada masalah, bahkan sangat menyenangkan belajar dengan tenang di kelas sambil mendengarkan guru mengajar adalah hal yang paling disukai oleh anak auditori. Lalu bagaimana dengan kinestetik, dengan gaya belajar yang lainnya? Tentu tidak mudah baginya untuk duduk manis sepanjang hari dan hanya bisa bergerak ketika saat jam istirahat. Ataupun
saat pelajaran olahraga. Ketika kita menghadapi hal semacam itu, maka biasanya yang bisa kita lakukan adalah berkonsultasi kepada guru. Apakah sekolah ini mau mengakomodasi murid-murid dengan gaya belajar anak-anak yang berbeda? Tentu saja iya. Tapi tidak menyiapkan guru yang berbeda-beda. Contoh, anak auditori diajar oleh guru-guru auditori. Terus anak kinestetik diajar oleh guru-guru kinestetik. Anak visual diajar oleh guru-guru visual, dan juga anak gaya belajar taktil diajar oleh guru dengan gaya belajar taktil. Tentu saja itu tidak mungkin dilakukan oleh sekolah. Kita tidak bisa bayangkan dalam satu kelas ada 4 kelompok belajar, kelompok auditori, kelompok taktil, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Tentu ini akan merepotkan. Yang kita harapkan adalah anak kita bisa menyesuaikan gaya belajar dari sana. Karena gaya belajar guru yang berbeda dengan anak kita, maka ini akan membuat anak kita merasa guru A tidak nyaman, guru B nyaman, guru C tidak nyaman, dan sebagainya. Yang imbasnya nanti kepada prestasi akademik anak kita, emosional anak kita, juga spiritual anak kita. Contoh, ketika guru ini dirasa oleh anak kita mengajarnya tidak enak, maka anak ini akan menjadi malas bertemu dengan guru tersebut, bahkan uring-uringan ketika waktu pelajaran guru yang tidak sefrekuensi dalam gaya belajarnya. Ada satu pelatihan yang sudah terbukti dan teruji mampu membuat anak-anak bisa menyesuaikan gaya belajar dari sang guru. Contoh, ketika anak kita gaya belajarnya adalah kinestetik, ketika ketemu guru yang dengan gaya belajar visual, maka anak kita ini akan bisa berubah menjadi gaya belajar visual. Tentu hal ini akan sangat menyenangkan dan membuat anak lebih nyaman di dalam belajar. Pelatihan itu adalah aktivasi intuisi. Dengan aktivasi intuisi, anak kita akan memiliki kecerdasan majemuk dengan gaya belajar yang juga majemuk. Tentu saja ini akan membuat anak kita tidak akan merasakan guru yang tidak nyaman di dalam belajar. Karena apa? Karena anak kita mampu menyesuaikan secara otomatis gaya belajar dari guru yang mengajarnya. Apapun gaya belajarnya sang guru, anak kita pasti akan mengikutinya dengan kekuatan aktivasi intuisi. Mudah-mudahan berguna dan ada manfaatnya. Terima kasih.